Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum UTS kita telah belajar bagaimana menentukan beban gempa pada bangunan gedung. Nah, pada pertemuan hari ini dan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan beban gempa pada bangunan jembatan. Seperti yang telah kita pelajari di awal pertemuan, bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sering dilanda oleh bencana. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, sehingga dengan dilewati 3 lempeng besar ini, terjadi aktivitas tektonik yang sangat tinggi di wilayah Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu menyebabkan banyak wilayah di Indonesia masuk ke dalam zona tektonik aktif. Nah, bencana yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik ini bisa berupa gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan tren terjadinya bencana gempa bumi, likuifaksi, dan letusan gunung api sepanjang tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa frekuensi terjadinya bencana gempa bumi di Indonesia mendominasi jika dibandingkan dengan bencana lainnya. Bencana yang terjadi di Indonesia, terutama gempa bumi, dapat mengakibatkan runtuhnya infrastruktur termasuk jembatan, yang berdampak kepada terputusnya jalur transportasi. Oleh sebab itu, dalam perencanaan suatu struktur jembatan harus memenuhi 2 tingkat kriteria kinerja di dalam memikul beban gempa. Tingkat kinerja yang pertama adalah yang berhubungan dengan gempa rencana, yang mungkin terjadi berulang-ulang selama umur rencana dari jembatan tersebut. Sedangkan tingkat kinerja yang kedua adalah berhubungan dengan gempa kuat, yang jarang terjadi atau mungkin terjadi sekali selama umur rencana dari jembatan itu. Oke, pada intinya seorang engineering harus mampu merencanakan struktur yang tidak akan rusak dalam guncangan kecil dan akan menghindari kerusakan serius atau runtuh jika terjadi gempa bumi yang besar. Nah, di sini saya kasih contoh adanya keruntuhan jalan layang yang menghubungkan Kobe dan Osaka akibat gempa dengan kekuatan 7,2 skala Richter yang terjadi pada tahun 1995. Nah, gempa di Kobe dan Osaka ini berdurasi selama 20 detik. Nah, ini disebabkan oleh tabrakan 3 lempeng bumi. Nah, pada gempa ini menelan banyak korban jiwa dan mengakibatkan kelumpuhan total di beberapa tempat. Nah, oleh sebab itu, pentingnya mata kuliah struktur tahan gempa dalam teknik sipil sehingga seorang engineer diharapkan untuk menghasilkan infrastruktur yang tahan akan guncangan gempa sehingga kejadian seperti ini, bencana yang menelan korban jiwa dapat diminimalkan atau bahkan dihindari. Pada awalnya, standar perencanaan jembatan terhadap beban gempa menggunakan SNI nomor 2833 tahun 2008. Namun, dikarenakan kondisi kegempaan yang telah berkembang dan mengalami perubahan dibandingkan kondisi saat disusunnya SNI tersebut, maka diperlukan pengkinian atau updating standar perencanaan ketahanan gempa. Hal inilah yang melatar belakangi terbitnya standar terbaru yakni SNI nomor 2833 tahun 2016. Perbedaan antara SNI nomor 2833 tahun 2008 dan tahun 2016, SNI nomor 2833 tahun 2008 menggunakan umur rencana 50 tahun, sedangkan pada SNI 2833 tahun 2016 menggunakan umur rencana 75 tahun. Lalu perbedaan yang kedua adalah fase antara penerapan SNI 2833 2008 sampai diterbitkannya SNI 2833 tahun 2016 menggunakan peta gempa tahun 2010. Nah, peta gempa ini diterbitkan oleh Kementerian PU. Nah, sedangkan setelah SNI 2833 2016 disahkan, maka
tidak lagi menggunakan peta gempa tahun 2010, namun menggunakan peta gempa ke edisi 2017. SNI nomor 2833 tahun 2016 diperuntukkan untuk perencanaan struktur jembatan baru, berlaku untuk jembatan konvensional dengan bangunan atas terdiri dari sistem lantai, balok girder, box girder, dan rangka. Nah, dapat digunakan untuk jembatan khusus, misalnya suspension bridge, cable stay bridge, atau arch bridge. Nah, dua fitur terbaru SNI 2833 tahun 2016 adalah penggunaan peta gempa dengan probabilitas terlampaui 7% dalam umur rencana 75 tahun dan perencanaan berbasis gaya. Baik, tadi sekilas pengetahuan mengenai standar perencanaan beban gempa pada jembatan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, materi pada pertemuan hari ini adalah bagaimana menentukan respon spektra pada perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Berikut adalah bagan alir proses desain beban gempa pada jembatan. Jadi, dalam merencanakan beban gempa pada jembatan, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan koefisien spektra percepatan beserta zona gempanya, di mana zona gempa ini dibagi menjadi 4 daerah. Zona gempa 1, zona gempa 2, zona gempa 3, dan zona gempa 4. Untuk menentukan spektra percepatan, parameter pertama yang harus kita tinjau adalah kategori kepentingan jembatan. Terdapat 3 kategori kepentingan. Yang pertama, jembatan sangat penting, jembatan penting, dan jembatan lainnya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa simpulkan bahwa untuk menentukan beban gempa, semua tipe jembatan, baik itu jembatan sangat penting, dan jembatan lainnya harus didesain dengan periode ulang gempa rencana 1000 tahun dengan probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun. Oke, jadi semua jenis jembatan ya, jembatan sangat penting, dan jembatan lainnya harus didesain menggunakan periode ulang gempa rencana 1000 tahun dengan probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun. Parameter selanjutnya adalah peta gempa. Nah, peta gempa di sini ada 3 jenis. Yang pertama, peta percepatan puncak di batuan dasar atau PGA. Yang kedua, peta respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar. Yang ketiga, peta respons spektra percepatan 1 detik di batuan dasar. Peta gempa yang pertama adalah peta percepatan puncak di batuan dasar atau PGA. Sama seperti pada saat kita merencanakan beban gempa pada bangunan gedung, untuk menentukan percepatan, maka kita harus mengetahui letak jembatan yang akan kita bangun berada di mana. Nah, kita akan membangun jembatan di Surabaya. Nah, kita lihat di peta ini nilai percepatan puncak di batuan dasar atau PGA Surabaya ini sebesar 0,3 ya, 0,3 G ya, warna hijau. Oke, nah gitu ya. Jadi cara untuk menentukan percepatan puncak di batuan dasar atau PGA ini sesuai dengan daerah atau lokasi di mana jembatan itu akan dibangun. Peta gempa yang kedua adalah peta respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita lihat di sini kota Surabaya, nilai respons spektra percepatan 0,2 detik di batuan dasar didapat sebesar 0,6 G. Peta gempa yang ketiga adalah peta respons spektra percepatan 1 detik di batuan dasar. Nah, di sini kita lihat lagi kota Surabaya, nilai respons spektra percepatan 1 detiknya didapat 0,3 G. Parameter selanjutnya setelah peta gempa adalah kelas situs. Sama seperti pada saat kita merencanakan beban gempa pada bangunan gedung, kelas situs di sini ditentukan oleh salah satu dari 3 parameter. Bisa nilai V atau kecepatan rambat gelombang, nilai N nilai hasil uji penetrasi, atau nilai S kuat geser.
Parameter selanjutnya adalah faktor situs. Nah, untuk menentukan respons spektra di permukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi untuk PGA dan faktor amplifikasi untuk periode pendek 0,2 detik. Nah, tabel 3 ini digunakan untuk menentukan nilai FPGA dan nilai FA. FPGA adalah faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada batuan dasar, sedangkan FA adalah faktor amplifikasi periode pendek. Nah, FPGA ini ditentukan oleh PGA, nilai PGA dan kelas situsnya. Sedangkan nilai FA ditentukan oleh SS dan kelas situsnya. FPGA didapat dari gambar peta gempa 1 ya. Sedangkan SS didapat dari gambar peta gempa 2. Faktor amplifikasi yang terakhir adalah faktor amplifikasi untuk periode 1 detik atau FV. Nah, nilai FV ini ditentukan oleh nilai S1 dan kelas situs. S1 didapat dari mana? S1 didapat dari peta gempa nomor 3. Salah satu bagian yang sangat penting dalam menentukan beban gempa adalah menentukan respons spektra. Nah, di sini telah disediakan rumus untuk menentukan respons spektra. Untuk menentukan nilai AS atau koefisien percepatan puncak muka tanah, rumusnya FPGA dikali PGA. Lalu untuk menentukan nilai SDS, nilai spektra permukaan tanah pada periode pendek T 0,2 detik, rumusnya FA dikali SS. Lalu untuk menentukan SD1, nilai spektra permukaan tanah pada periode 1 detik, rumusnya FV dikali S1. Setelah menentukan AS, SDS, dan SD1, langkah selanjutnya kita menghitung nilai T. T adalah periode mode getar fundamental. T yang kita hitung adalah TS dan T0. TS di sini rumusnya SD1 dibagi dengan SDS, sedangkan T0 dengan mengalihkan TS kali 0,2. Setelah semua parameter respons spektra didapat, AS, SD1, SDS, T0, dan TS, langkah selanjutnya kita gambar grafik. Nah, kita gambar grafik seperti gambar 4 itu ya. Jadi gambar 4 bentuk tipikal respons spektra di permukaan tanah. Jadi setelah 5 parameter respons spektra tadi kita dapat, kita bisa menggambarkan bentuk tipikal respons spektranya seperti grafik yang terlihat di layar. Nilai SD1 yang didapat dengan rumus FV dikali S1 merupakan representasi dari zona gempa. Jika nilai SD1-nya kurang dari sama dengan 0,15, maka zona gempanya termasuk 1. Nah, begitu selanjutnya sampai jika SD1-nya nilainya besar dari 0,5, maka dia termasuk zona gempa 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan tipikal respons spektra pada daerah dengan data gempa sebagai berikut. Nilai PGA-nya 0,28G, nilai SS 0,55G, S1 0,23G, jenis tanah termasuk situs E. Nah, di sini nilai PGA, SS, dan S1-nya sudah diketahui ya. Nah, kalau belum diketahui berarti kalian harus menentukan sendiri dengan melihat peta gempa sesuai lokasi jembatan itu dibangun. Oke, di sini di soal ini ditanyakan respons spektranya, nilai AS, SDS, SD1, TS, T0. Yang pertama kita hitung AS. AS tadi rumusnya FPGA dikali PGA. Di soal PGA-nya sudah diketahui 0,28G. Nah, kalau belum diketahui nilai PGA didapat dari peta gempa nomor 1 ya. Oke, di sini nilai PGA-nya 0,28G, kita yang belum diketahui adalah nilai FPGA-nya. Nah, nilai FPGA berarti kita cari di tabel 3. Nah, di tabel 3 faktor amplifikasi untuk PGA atau FPGA-nya berarti PGA-nya 0,28, berarti dia letaknya antara
PGA 0,2 dan PGA 0,3. Lalu kelas situsnya, tadi di soal sudah diketahui bahwa kelas situsnya adalah kelas situs E. E adalah tanah lunak. Nah, di situ kita lihat yang saya lingkari hitam, disitulah letak nilai FPGA-nya. Kemudian dihitung dengan dilakukan interpolasi linear. Didapat nilai FPGA sebesar 1,3. Lalu dikalikan dengan nilai PGA-nya, didapat nilai AS sebesar 0,36G. Yang kedua yang ditanyakan adalah SDS. SDS rumusnya FA dikali SS. Nah, SS-nya tadi di soal sudah diketahui besarnya 0,55G. Kalau belum diketahui berarti kalian melihatnya di peta gempa nomor 2. Oke, di sini nilai SS-nya 0,55 kita cari di tabel 3. Tabel 3 faktor amplifikasi untuk periode pendek 0,2 detik atau FA. SS-nya 0,55G berarti letaknya antara SS 0,5 dan SS 0,75. Nah, sudah saya lingkari hitam itu. Nah, tadi tanahnya jenisnya kelas situs E, tanah lunak. Berarti kita cari dengan interpolasi linear. Didapat nilai FA-nya 1,6. Lalu dikalikan dengan nilai SS 0,55, didapat nilai SDS sebesar 0,88G. Selanjutnya kita hitung nilai SD1. Nilai SD1 rumusnya FV dikali S1. S1-nya tadi sudah diketahui besarnya 0,23G. Kalau belum diketahui, kalian melihat nilai S1 di peta gempa nomor 3. Nah, di sini nilai S1-nya 0,23G. Kita cari di tabel. Letaknya di antara S1 0,2 dan S1 0,3. Dan kelas situsnya tadi tanah lunak atau kelas situs E. Nah, di sini kita lakukan dengan interpolasi linear, didapat nilai FV-nya 3,1. Lalu dikalikan dengan nilai S1-nya 0,23G, didapat SD1 sebesar 0,7G. Setelah AS, SDS, dan SD1 kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan periode TS dan T0-nya. TS tadi rumusnya SD1 dibagi SDS, berarti 0,7 dibagi 0,88, didapat 0,79 detik. Sedangkan nilai T0-nya rumusnya 0,2 dikali TS. 0,2 dikali TS-nya 0,79, didapat 1,6 detik. Jadi respon spektra sudah didapat semua ya, AS, SDS, SD1, TS, dan T0. Langkah selanjutnya kita plotkan ke grafik, kita buat grafiknya. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah menggambarkan kurva bentuk tipikal respon spektra di permukaan tanah. Nah, kurva ini terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya merupakan periode dalam satuan detik, sedangkan sumbu Y-nya koefisien gempa elastis dalam satuan G. Oke, kita plotkan tadi 5 parameter respon spektra, AS, SDS, SD1, T0, dan TS. AS-nya 0,36, T0-nya 0,16, TS-nya 0,79, SDS-nya 0,88, SD1-nya 0,7. Nah, begitu cara untuk membuat kurva bentuk tipikal respon spektra di permukaan tanah. Oke, baik. Saya cukupkan untuk materi pertemuan hari ini. Jika ada yang belum jelas atau ada yang pengen ditanya, bisa ditulis di kolom tanya jawab yang sudah saya sediakan di kulon ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.